Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sikas Mandrika Hustada Bulukumba ingin memperkenalkan hasil video kami atau presentasi kami yang berjudul protein. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi protein. Protein berasal dari kata protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen penting dalam komponen utama sel hewan dan manusia. Protein adalah senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi. Protein memiliki polimer dan monomer asam amino yang terhubung satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Pun sumber-sumber protein seperti telur, tahu, ikan tuna, susu, daging sapi, brokoli, kacang tanah, dada ayam, bayam, kacang almond, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, fungsi utama protein. Pertama, sebagai enzim, alat pengangkut dan penyimpan misalnya hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mikroglobin mengangkut oksigen dalam otot penunjang mekanisme. Yang kedua, media perambatan impuls syaraf, misalnya perbentukan reseptor dan pengendalian pertumbuhan. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai struktur protein. Struktur protein dibedakan menjadi 3, yaitu struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier. Nah, untuk yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah rantai polipeptida. Struktur primer protein ditentukan oleh ikatan kovalen antara residu asam amino yang berurutan yang membentuk ikatan peptida. Struktur primer dari protein merupakan struktur paling sederhana dari protein yang tersusun atas asam amino dari N-terminal ke C-terminal dan dihubungkan dengan ikatan peptida. Untuk struktur protein yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder ditentukan oleh bentuk rantai asam amino, lurus, lipatan, maupun gulungan yang mempengaruhi sifat dan kemungkinan jumlah protein yang dapat dibentuk. Struktur ini terjadi karena ikatan hidrogen antara atom O dari gugus karboksil CO dengan atom H dari gugus amino NH dalam satu rantai peptida. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu struktur tersier protein. Struktur tersier protein adalah bentuk 3 dimensi dari suatu protein. Struktur tersier akan memiliki rantai polipeptida tunggal atau tulang punggung dengan satu atau lebih struktur sekunder protein. Rantai samping asam amino dapat berinteraksi dan berikatan dalam beberapa cara. Interaksi dan rantai samping dalam protein tertentu menentukan struktur tersiernya. Struktur tersier protein ditentukan oleh koordinat atomnya. Koordinat ini dapat merujuk ke protein domain atau ke seluruh struktur tersiernya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang golongan protein. Adapun yang pertama yaitu golongan protein sederhana. Golongan protein ini hanya menghasilkan molekul-molekul asam amino. Adapun protein sederhana ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu protein fiber dan protein globular. Adapun protein fiber yaitu pengertiannya terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang memanjang dan dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun sifat umum protein ini yaitu fiber ialah tidak larut dalam air dan sukar diuraikan oleh enzim. Yang kedua yaitu protein globular, umumnya berbentuk bulat atau elips dan terdiri atas rantai polipeptida yang berlipat. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu golongan protein gabungan. Golongan protein gabungan ini terbagi menjadi 4.
Mikoprotein adalah gabungan antara protein dengan karbohidrat dengan kadar lebih dari 4%. Kemudian yang selanjutnya yaitu glikoprotein. Glikoprotein adalah suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida. Dan yang selanjutnya yaitu lipoprotein. Lipoprotein adalah gabungan antara protein yang larut dalam air dengan lipid. Lipoprotein terdapat dalam serum darah, dalam otak, dan jaringan syaraf. Gugus lipid yang biasanya terikat pada protein di dalam lipoprotein antara lain lecitin, kolesterol. Kemudian selanjutnya yaitu nukleoprotein. Nukleoprotein adalah protein umumnya suatu histon atau protamin yang terikat pada asam nukleat. Di sini saya bertugas untuk membawakan materi tentang sifat-sifat protein, di mana terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, ionisasi. Protein yang larut dalam air akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan muatan negatif. Dalam suasana asam, molekul protein akan berbentuk ion positif, sedangkan dalam suasana basa akan berbentuk ion negatif. Pada bagian kedua, ada yang dibilang denaturasi. Aktivitas ini banyak tergantung pada struktur dan konfirmasi molekul protein berubah, misalnya oleh perubahan suhu, pH, atau karena terjadinya suatu reaksi dengan senyawa lain, ion-ion logam, maka aktivitas biokimianya akan berkurang. Perubahan konfirmasi alamiah menjadi suhu konfirmasi yang tidak menentu merupakan suatu proses yang disebut dengan denaturasi. Pada bagian ketiga ada yang dimaksud viskositas. Viskositas ini merupakan tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat air yang mengalir. Suatu larutan protein dalam air mempunyai viskositas atau kekentalan yang relatif lebih besar daripada viskositas cair sebagai pelarutnya. Alat yang digunakan untuk menentukan viskositas ini adalah viskometer Oswald. Pengukuran viskositas dengan alat ini didasarkan pada kecepatan pada aliran suatu zat cair atau larutan melalui pipa tertentu. Serum darah, misalnya, mempunyai kecepatan aliran yang lambat dibandingkan dengan kecepatan aliran air. Dan untuk bagian keempat, ada yang dibilang kristalisasi. Beberapa enzim antara pepsin, tripsin, katalase, dan urease telah dapat diperoleh dalam bentuk kristal. Albumin pada serum atau telur sukar dikristalkan. Pada dasarnya, semua usaha yang dilakukan itu dimaksudkan untuk menurunkan kelarutan protein, dan ternyata pada titik isolistrik kelarutan protein paling kecil. Protein urin. Urin normal biasanya berwarna kuning, berbau khas jika didiamkan, berbau amoniak. pH berkisar 4,8 sampai dengan 7,5 dan biasanya 6 atau 7. Berat jenis urin 1,002 sampai dengan 1,035. Volume normal per hari 900 sampai dengan 1400 ml. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan terdiri dari yang pertama yaitu albumin untuk mengatur cairan koloid osmotik di dalam tubuh. Yang kedua yaitu globulin untuk imunoglobulin atau antibodi tubuh atau pertahanan. Proteinuria adalah adanya protein yang ditemukan di dalam urin yang melebihi kadar normalnya. Proteinuria disebut juga dengan albuminuria. Proteinuria ringan yaitu berkisar antara kurang dari 0,5 gram per liter per 24 jam. Proteinuria sedang 0,5 sampai dengan 3 gram per liter per 24 jam. Sedangkan proteinuria berat yaitu lebih dari 3 gram per liter per 24 jam. Uji Milon yang pertama yaitu sampel yang digunakan adalah yang pertama larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%,
larutan gelatin 2%, dan larutan fenol 2%. Cara pengujian yaitu yang pertama, masukkan 2 ml larutan sampel, selanjutnya tambahkan 2-3 tetes pereaksi Milon, homogenkan dengan baik, selanjutnya panaskan dalam pemanas air. Selanjutnya yaitu perhatikan adanya warna merah. Bagaimana ini bisa terjadi? Yaitu yang pertama, uji Milon bekerja terhadap derivat-derivat monofenol seperti tirosin. Pereaksi yang digunakan merupakan larutan merkuri. Reaksi khas protein terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, reaksi santoprotein. Larutan asam nitrat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzen yang terdapat pada molekul protein. Jadi reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilanin, dan tripotan. Yang kedua yaitu reaksi Hypokin-Skoll. Tripotan dapat berkondensasi dengan beberapa aldehid dengan bantuan asam kuat dan membentuk senyawa yang berwarna. Larutan protein yang mengandung tripotan dapat direaksikan dengan pereaksi Hypokin-Skoll yang mengandung asam gliosilat. Tiga yaitu reaksi Milon. Reaksi Milon adalah larutan dan merkuro dan merkuronitrat dalam asam nitrat. Apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein, akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Yang keempat yaitu reaksi nitroprosida. Natrium nitroprosida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus SH bebas. Jadi, protein yang mengandung sistin dapat memberikan hasil positif. Gugus SS pada sistin apabila direduksi dahulu dapat juga memberikan hasil positif. Itulah tadi hasil video presentasi kami. Dan sekian cukup, terima kasih.